Bismillahirrahmanirrahim. Bab masalah uh, ancaman untuk orang yang suka bersumpah tapi pakai selain nama Allah. Satu. Atau sumpah palsu. Atau memperbanyak sumpah billah wa in kana shadiqan. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Wallahi ini. Terlalu gampang. Jadi kayak kacang, namanya Allah dibuat sumpah kayak kacang. Wal'iyadzubillah. Taib. Wala taj'alullahu 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Qala ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, ini ada kaitannya sama hadis yang setelahnya. Riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala mali imri'in muslimin bighairi haqq", barang siapa yang sumpah demi mendapatkan hartanya seorang muslim, dia berani bersumpah tapi bighairi haq. Misalnya ada orang punya sesuatu, ini wallahi punya anak padahal bukan punya dia, tapi karena dia sumpah akhir itu dia dipercaya. Atau contohnya ketika diangkat ke qadhi, ya qadhi dia punya utang sama anak. Oh enggak punya anak. Sumpah tidak punya? Enggak punya. Balik ke ente punya saksi? Enggak punya. Berani sumpah? Berani dia sumpah. Padahal harat, padahal bohong. Wallahi dia punya utang sama anak. Akhir itu menangkan sampai sebelum bayar. Itu katanya Rasulullah, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Nanti kelak dia akan bertemu kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah murka kepadanya, wal'iyadzubillah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tsumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", kemudian Rasulullah membacakan referensinya atau dalilnya dari ayat, yaitu innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila ila akhir ayat. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum." Allah melarang kalian untuk bersumpah menggunakan nama ayah kalian. Demi ayahku yang telah mengandung, demi ibuku yang telah mengandung. Waduh. Orang dulu suka biasanya sumpahnya pakai apa? Bi abi anta, bi abi wa ummi, bi abi ana. Akhirnya itu setelah jalan Islam, sama Islam diajari jangan kalau mau sumpah wa idza faman kana halifan, yang orang yang mau bersumpah falyahlif billah aw liyasmut. Yang mau pakai sumpah pakai nama Allah. Wallahi tallahi billahi. Tapi dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang akan tidak menghargai lafaz namanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah. Wa an Abdullah bin Amr bin Aus, al-kabair termasuk dosa-dosa besar apa? Al-isyrak billah, syirik, wa uququl walidain, durhaka pada orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu iftada yaminahu bi 10,000. Sayyidina Jubair bin Mut'im dia menebus sumpahnya, ditebus membayar 10.000. 10.000 bukan 10.000 rupiah. 10.000 Allah alam, tidak disebutkan sini. Apa dinar, apa dirham, wallahu alam. Terus beliau mengatakan warabbil Ka'bah, demi Tuhannya, demi yang memiliki Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Lau halaftu shadiqan, kalau aku sumpahku itu benar, tidak bohong. Terus buat apa bayar tebusan tadi? Tidak, saking wa inna ma huwa syai'un iftadaitu bihi yaminu. Ana cuma pengen nebus. Ana kalau sumpahnya tidak pernah bohong. Tapi ana tebus. Walaupun ana tidak bohong, ana tebus sumpahnya. Karena dia tidak nyempelikan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak segampang-gampang. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum, atarhibu fi ada'i sahadah wa ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tarhibu min kitmani sahadah wa syahadati zur wal muhallafati wulatil umur. Qala Allah ta'ala wa la taktumu sahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa qala ta'ala wajtanibu qawla zur. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala mar'i muslim sam'u wa ta'atu fi ma ahabba aw kariha illa an yu'mara
bimaksiyatin fa idza umira bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbari kabair salasan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wal uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa. Faqala ala wa qulu zur wa shahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaih wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'si wa ta'atul wulatil amr fi ghairi maksiat, dan kewajiban kita untuk taat kepada wali amr, kepada pemerintah selama tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Wa tarhib min kitmai syahadah, dilarang untuk menyembunyikan kesaksian. Kalau tahu, melihat pencana kemudian dimintai persaksiannya, dilarang diam. Tidak boleh. Wa syahadat zur, saksi palsu, wa mukhalafatul wulatil amr, atau melawan pemerintah. Keluar dari taatnya ke pemerintahan, tidak boleh. Wala taqtumus syahada, itu ayatnya, wa ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ir rasulah ulil amri minkum wajtanibu qawla zur. Jazakallahu khairan, Allah yakrimak. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Kewajibannya seorang muslim untuk mendengarkan dan taat fima ahabba wa karih. Mau dia senang atau tidak senang, wajib taat sama pemerintah. Illa an yu'mar bimaksiat, kecuali kalau pemerintah sudah mulai menyuruh, memerintahkan suatu hal yang mungkar, suatu hal yang maksiat. Falasam fa idza umira bimaksiatin, kalau dia disuruh dengan suatu kemaksiatan, falasam wala ta'ah, maka tidak wajib mendengar, tidak wajib taat. Hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah mau tak kasih tahu paling dosa paling besar dah. Apa? Talatan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Bala ya Rasulullah. Qulna bala ya Rasul. Al-isyrak billah wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, Rasulullah muttaqi, duduk sandar, muttaqian sandar. Wa kana muttaqian. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Bala ya Rasulullah. Al-isyrak billah wa uququl walidain. Thumma jalasa fajalasa. Pas ketika kana muttaqian fajalasa, kemudian jalasa wa qaulu zur. Ala wa qaulu zur wa syahadat zur, ala wa qaulu zur wa syahadat zur, ala wa qaulu, diulang-ulang sama Rasulullah. Terus diulang-ulang sama Rasulullah. Fama zala yukarriruha, terus diulang-ulang hatta qulna laitahu sakat, sampai kita ini ngomong, aduh andaikan Rasulullah diem. Maksudnya wis ya Rasulullah sudah wis tah. Kesian, sampai Rasulullah suaranya mulai berubah. Diulang-ulang sama Rasulullah. Kenapa? Wanti-wanti orang, saking bahayanya qaulu zur sama syahadat zur, saksi palsu sama bohong. Itu gara-gara bohong akhirnya itu timbul fitnah yang lebih akbar, wala'idzubillah. Taib. Man ata'ani, barang siapa yang taat padaku, kata baginda Nabi SAW, faqad ata Allah, dia otomatis taat kepada Allah. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, melanggar perintahku, faqad asallah, maka dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amir, barang siapa yang taat kepada amir, faqad ata'ani, maka dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amir, barang siapa yang melanggar perintahnya pemerintah, faqad asani, maka dia melanggar perintahku. Kenapa? Di ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi sekali lagi dengan catatan, kalau pemerintah tidak menyuruh sesuatu yang melanggar norma-norma agama. Baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melanggar perintah pemerintahan, akhirat itu nanti timbul fitnah, apalagi sampai kudeta dan lain sebagainya, timbul fitnah akbar, waliyadzubillah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum atarghibu fi du'ail karbi wal hammi wal hazni. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Muttafaqun alaih.
Wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah kama rawahu Tabrani fil Kabir bi ziyadati isrif anni syarafulan. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Ibnu Hibban. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu zinnuni idh da'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lam yad'u biha rajul muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lah. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Nasa'i wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'ab. Ini sekarang bab masalah doa ketika sumpah, sedih, lagi ada musibah malapetaka. Ini doa-doanya. Pertama, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Satu. Kedua, atau ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ketiga, Allahumma rahmataka arju wa fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. 4. Doanya Sayyidina Dhinnun. Siapa Dhinnun? Siapa Dhinnun? Nabi? Siapa Dhinnun? Masa ada yang tahu? Dhinnun? Sanawiyah diam dulu. Nabi Yunus alaihissalam. Kena bocoran apa asli? Nabi Yunus alaihissalam. Yang nun itu nama ikan yang nelen Nabi Nuh. Namanya ikan nun. Dikatakan ikan nun, hut yang nelen itu dikatakan nun namanya. Dhinnun dijuluki Dhinnun karena ditelan sama ikan nun. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Doanya beliau ketika beliau fi batnil hut, di perutnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barang siapa yang orang muslim yang berdoa pakai doanya Sayyidina Dhinnun ini, Sayyidina Yunus, fi syai'in qattu, di hajatnya dia, ada masalahnya dia dan lain sebagainya, pakai doanya Sayyidina Nuh, Sayyidina Yunus, illa stajaballahu lahu, maka niscaya Allah akan mengijabah doanya. Subhanaka la ilaha illa anta Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib. Masalah muraqabah atau muhasabatun nafs, motivasi introspeksi diri. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsuh, yang mewaswasi kepada jiwanya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kita maha dekat, Allah maha dekat. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah selalu hadir. Makanya ada salaf, doanya salaf, Allah ma'i, Allah nadhiri, Allah qaribu minni, Allah syahidi. Taib. Ittaqillah haitsu ma kunt, kita wajib dianjurkan bertakwa kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu ma kuntum, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ketika kita berbuat salah langsung embel-embeli atau barengi dengan suatu kebaikan, supaya kebaikan tadi menghapus kesalahan yang kita perbuat. Makanya dibilang ketika kita berbuat salah di satu tempat, diusahakan kata salaf jangan beranjak dari tempat tersebut kecuali kita sudah berbuat amal baik di tempat yang sama. Kenapa? Supaya tempat yang itu melupakan sayiat yang telah kita perbuat di dalamnya. Faham? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kan kita pergauli orang-orang manusia dengan akhlak yang hasan, yang baik. Hadis ya ghulam Sayyidina Ibn Abbas, suatu hari ketemu di belakangnya Rasulullah SAW, dipegang. Dikatanya Rasulullah, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, aku ajari engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yafadka, ente jaga Allah, maksudnya jaga Allah, masalah awamirnya, nawahinya dijaga, taat sama Allah, takwa, yahfadka, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, engkau jagalah Allah tadi, yakni dalam
dalam konsep amarnya dilaksanakan, nawahinya ditinggalkan dan lain sebagainya, tajih tujuhaka, maka engkau akan mendapatkan Allah depanmu. Maksudnya semua urusanmu bakalan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta, kalau kau mau meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummah, kalau seumpama satu dunia ini semuanya, law ijtama'at, mereka berkumpul ala an yanfa'uka, untuk memberikan kepadamu suatu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan suatu manfaat pun, illa bisyai'in qad katabahu lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah menuliskan hal tersebut untukmu. Satu dunia kumpul pengen sepakat pengen ngasih makan kita, Allah tidak mau, tidak bakalan terjadi. Sebaliknya, wa in ijtama'u, kalau mereka semua kumpul ala an yadurruka bisyai'in, mereka kumpul jadi satu untuk mencelakakanmu, lam pengen tunggu, ayo kumpul sak dunia, kumpul, ayo keroyok fulan misalnya, sak dunia, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu untuk mencelakaimu, illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah mentakdirkan atasmu. Alias jangan khawatir, sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak bakalan lolos, tidak bakalan lewat. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, sudah kolam itu sudah terangkat dan suhuf sudah kering, sudah tertulis semuanya. Takdir itu sudah tertulis. Ada riwayat tambahan, ihfadillahi tajidhu tujahak, ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu sama Allah firraqa, waktu luang, lapang, supaya Allah kenal sama kalian di waktu susah. Maksudnya apa? Ojo kita butuh sama Allah ketika pas soro baru ya Allah. Pas seneng lali, waliyadzubillah. Enggak, ta'arraf ilallah firraqa. Otomatis nanti fi syiddah, tanpa kita minta, Allah sudah sedia atau Allah sudah siap untuk membantu kita. Wa'lam annama aqta'ak, sesuatu yang luput darimu, yang suatu yang tidak bakalan mengenaimu, lam yakun yusabak, tidak bakalan kena kepada dirimu. Sebaliknya, wa ma asabaka, sesuatu yang akan menimpamu, lam yakun liukhti'ak, tidak bakalan lolos, tidak bakalan luput dari dirimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, kemenangan itu, pertolongan itu ada pada kesabaran. Kalau sabar insyaallah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal farja ma'al karbi, setiap ada kesusahan pasti ada solusinya. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap ada kesusahan pasti ada kesenangan. Makanya di surat Alam Nashrah, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Makanya kata Rasulullah, lan yaghlibul usru yusraini. Satu kesusahan itu diembel-embeli pasti dengan 2 kemudahan. Lan yaghlibul usru yusraini. Satu kesusahan tidak bakalan menang lawan 2 kemudahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum atarghibu fil iksari min dzikrillah. Qala Allah ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wa qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi dhahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala al-Hakim sahihul isnad wa qarrahu adh-Dhahabi wa akhrajahu aidan Ahmad wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wal Hakim bi lafzi akhar. Wa dzukira an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah ta'ala. Rawahu Tirmizi wa lafdhu lahu
وقال حديث حسن غريب وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. Masalah sekarang masalah zikiran. Masalah anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal la takun minal ghaifin. Jangan jadi orang yang lalai. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita dianjurkan zikir untuk supaya tidak tergolong supaya kita sukses, tuflih. Dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbikum bi khairi amalikum. Mau tak kasih tahu suatu amalan yang lebih baik, lebih suci inda malikikum, inda Allah maksudnya, wa arfa' fi darajatikum, lebih bisa mengangkat derajat kalian, wa khairin lakum min infaqid dhahab wal wariq, lebih afdal daripada bersedekah emas atau perak. Warik itu perak, kalau warok kertas, warik pakai kasroh perak. Wa khairin lakum min altaqa'u aduwakum, dan lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuhmu, fatadribu a'naqahum, kamu memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala, wa yadribu a'naqakum, maksudnya berjihad. Apa itu amalan yang lebih baik dari tadi semua? Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala dzikrullah, berzikir kepada Allah. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufaridun, orang yang mu'tazilin nas, yang maksudnya nyepi dari orang-orang, tidak kumpul sama orang-orang untuk sibuk beribadah. Itu sabaq, juara. Sabaqal mufaridun. Wa mal mufaridun, apa yang dimaksud yang mufaridun ya Rasulullah? Qalu adz-dzakirina Allah katsira, adz-dzakiruna katsiran wa adz-dzakirat. Orang yang banyak berzikir baik dari kalangan laki atau perempuan. Hadits an Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syariat Islam qad kathurat alayya. Wah, syariat Islam itu kebanyakan ya Rasulullah. Ini otakku memorinya cuma 1 giga, enggak mampu. Sudah gini aja ya Rasulullah. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Kasih tahu aku satu apa gitu yang gampang, yang ana jadikan patokan, yang ana jadikan pedoman. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Biarkan lisanmu selalu basah karena zikir. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhib fi at-tibi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaa'an. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa' ad-da'i bari'a bi idznillah. Rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa istadrakahu al-Hakim ala al-Bukhari fawahama. Wa an Usama bin Syarik radhiyallahu anhu qala qalatil a'rabu ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawa fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa'an illa da'an wahidan qalu wa ma huwa qala al-haramu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi thalathatin fi syartati mihjami aw syarbati 'asalin aw qayyatin min narin wa ana anha ummati 'anil qayyi. Rawahu Bukhari wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Bazzar wa an Jabir qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu irqan thumma kawahu alaihi. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Hakim. Sekarang masalah berobat, masalah tib, masalah pengobatan. Rasulullah bersabda, ma anzalallahu min da', Allah tidak menurunkan suatu penyakit illa anzalalahu syifa, kecuali ada obatnya. Tapi ini mimbab sabab musabbab. Asy-syafi huwallah. Cuman Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan bersama penyakit tersebut sesuatu yang menjadi penyebab kesembuhan dari penyakit tersebut. Yang jadi masalah manusia sudah nemu atau enggak.
Oh, belum ketemu obat dari penyakit HIV misalnya dulu, enggak tahu sekarang. Enggak, oh penyakit corona enggak ketemu obatnya misalnya. Ada sebetulnya, cuman belum ketemu. Mereka belum, maksudnya kedokteran belum sampai nemu. Enggak mungkin enggak ada, pasti ada. Karena ini sabda baginda Nabi SAW. Taib. Qala likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa udda, kalau pas tepat antara penyakit sama obatnya kok ketepaan tepat, katanya Rasulullah, bari'a biidznillah, pasti akan sembuh, tapi biidznillah. Misalnya Allah menurunkan yang namanya pusing. Atau obatnya pusing. Misalnya kita katakan ini obatnya pusing misalnya. Ini obatnya pusing. Ketika pusing ini pas ketemu sama obatnya, kok tepat ketemu ambil obatnya, sembuh. Kalau misalnya ternyata bukan ini obatnya, ya enggak bisa sembuh. Wow. Tapi sekali lagi, asy-syafi wallah, ini cuma mimbab asbab, sabab musabbab. Taib. An Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu qala til Arab, ya Rasulullah, ana tadawa. Rasulullah pernah ditanya sama salah seorang sahabat. Rasulullah, apa perlu kita berobat? Apa sudah ketika sakit tawakal Allah? Allah kan yang maha menyembuhkan, sudah tidak usah berobat. Apa perlu berobat? Apa jawabnya Rasulullah? Naam ya ibadallah. Ya. Kalau sakit ya berobat, pergi ke dokter, beli obat, berobat dan lain sebagainya. Tadawau, berobatlah. Fa innallaha lam yadha' da'an, karena Allah tidak meletakkan suatu penyakit illa wada'a lahu syifa, kecuali meletakkan bersamanya suatu syifa, obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Qalu wa ma huwa? Langsung mereka tanya, apa itu ya Rasulullah? Qala al-haram. Tua rentah. Nek wis tua, ndak ada obatnya, pengen nom, balik nom. Wis tua aku pengen nom meneh. Ya apa carane? Minum apa? Panadol sak emplek. Ndak ono. Nek wis tua ya akeh-akeh istighfar. Asy-syifa fi thalatha. Katanya baginda Nabi SAW, pengobatan itu di 3 hal. Maksudnya banyak, di 3 hal ini banyak faedahnya, banyak mengobati penyakit. Apa? Syaratul mihjam, bekam, canduk. 1. Itu canduk itu banyak faedah untuk menghilangkan penyakit. 1. Kedua, syarbat asal, minum madu. Itu juga ad-dawa likulli da', asal. Yang ketiga, kayyah, dinyos. Tapi ini katanya Rasulullah, min narin wa ana anha ummati minal kai. Tapi aku melarang umatku masalah kai, jangan. Kalau kai jangan. Memang obat. Kai itu telapakan kaki bagian tumit, nanti ada besi panas dibakar sampai panas. Nanti bagian tumit itu biasanya kalau penyakit perut. Besi dipanaskan sampai merah, kemudian dinyonyoskan di daerah tumit. Dinyonyoskan bentuk plus gitu. Nah, nanti itu ketika orang yang punya penyakit perut yang begitu dikei gitu langsung bisa sembuh. Tapi katanya Rasulullah, ndak anha. Kenapa? Muklim, sakit. Kalau bekam ndak sakit, ndak terasa. Atau pakai silet ndak terasa. Cuman rasanya kayak di gitu-gitu tuh maksudnya, dikit. Tapi kalau kai panas, terus api lagi. Jadi tidak menganjurkan. Kalau Rasulullah tidak usah. Kecuali kalau memang terpaksa, memang tidak ada lagi, katanya dokter, oh ini satu-satunya kai, ya sudah terpaksa. Ulama mengatakan, kalau masih ada alternatif yang lain, Rasulullah tidak menganjurkan masalah kai. Ba'atha Rasulullah SAW ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata' minhu irqan thumma kawahu alaih. Ini yang melakukan, yang praktek Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Beliau pas sakit, dikirimi dokter sama Rasulullah, iriknya dipotong, habis itu dikei, dinyonyos tadi itu. Ala kulli hal, ini untuk hadis nyebutkan hadis yang terakhir ini untuk buktikan kalau memang tidak ada alternatif selain kai, tidak masalah. Rasulullah melarang itu kalau ada alternatif lain karena sakit, karena panas itu. Baik. Sudah semua?
Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaquluhul insan fi akhiril majlis. Apa yang kita baca di akhir majlis. Ini bab terakhir. Kalau kita di akhir majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuh فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح غريب والنسائي وابن حبان والحاكم. Hadis Sayyidina Abi Hurairah, barang siapa yang duduk suatu majelis kemudian kathura laghatuhu, banyak cincong lah, banyak omong, rame. Akhirnya tuh ngomongnya ngalur ngidul, bisa jadi ngomongnya suatu kesalahan, ada yang salah, ada yang ngilokno orang, apa. Al-muhim ada laghat di situ, tidak ada zikirnya sama sekali. Faqala qabla an yakum, kemudian sebelum dia berdiri dari majelis tersebut, kita misalnya sampean majelis, misalnya di kamar, apa di sini majelis, jagongan, buat kopi, ngakak-ngakak, tidak apa-apa. Tapi sebelum kalau bisa, kalau santri ya duduk majelis sambil megang tasbih, apalagi malam ini takut malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Majelisan jagongan ambil tasbih, enggak apa-apa. Kalau seumpama ndak ada zikir sama sekali, kathura laghatuhu. Tapi sebelum berdiri membaca subhanakallahumma, ini kafaratul majlis dikatakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Maka segala sesuatu yang kesalahan yang terjadi di majlisnya dia tersebut maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu annahu idza kana qala dzalika fi majlis dzikrin kana kat-taba' yutba'u alayhi wa in kana qalahu fi majlis laghwin kana kaffaratun lahu. Rawahu an-Nasa'i wa Tabarani wal Hakim wa sahahahu wa ibnu Abi ad-Dunya. Katanya Sayyidina Jubair bin Mut'im, kalau dia mengatakan membaca doa ini di majlis zikir kayak kita sekarang, majlis zikir, majlis taklim. Selesai majlis kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Loh, katanya yang sesuatu kesalahan di majlis itu diampuni. Lah sekarang majlisnya majlis zikir, majlis taklim. Apa yang diampuni misalnya? Kata beliau, enggak. Kalau majlisnya majlis zikir, doa ini sebagai stempel. Sesuatu ketika sudah sempurna di stempel. Tanda bukti bahwasanya ini sudah sempurna. Sertifikat, sudah pas semua, sudah pas. Apa yang dilakukan? Stempel, tag. Baru sah. Apa misalnya? SK atau apapun terserah, pokoknya segala sesuatu ketika sudah dianggap pas, sudah oke, sudah perfect, stempel. Majelis zikir ketika diakhiri dengan doa ini, maka itu menjadi stempel untuk majelis itu. Khair. Tapi kalau majelisnya majelis lagu, majelis jagongan biasa ini dan sebagainya, main dan sebagainya, kemudian baca doa ini, maka kafaratul lahu, menjadi kafarah untuk majelis tersebut. Khatimatul muallif wa hadza akhiru ma tayassara jam'uhu, ini akhir dari apa yang mudah bagiku untuk ma tayassara, yang gampang untuk dikumpulkan, wa kitabatuhu, dan ditulis ala yadil haqiril faqir ila rabbil hannan Muhammad Yahya ibn Syekh Aman, yang ditulis di hadapan ditulis oleh As-Sayyid atau Rabbihi Al-Hannan Muhammad Yahya ibn Syekh Al-Aman. Baik. Wa kana al-farq min tabyidhihi fil yawm ats-tsani 'ashar min syahr Ramadan al-mubarak. Masyaallah. Ramadan, sekarang kita Ramadan juga. Selesai revisi buku ini, kitab ini pas tanggal 12 Ramadan. Min syuhuri sanah khamsin wa khamsina ba'da 300 wa alf, 1355 tahun 1355, berarti sekitar 99 tahun yang lalu. Ya, betul ya. 1355, sekarang 1444. Ya, hitungan itu berapa? Enggak paham.
من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ختمنا. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويوفقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويحفظنا على حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم وينفعنا وإياكم بها ولنا ولكم ولأهلنا ولأولادنا ولأحبابنا ولمن حاطت بهم شفقة قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموتى على الدين السلام والإيمان بنا نحن الامتحان بحق سيد الوالد عدنان وعلى كل نية صالحة وعلى من أسرفنا صلب وعلى من مشايخنا ومعلمنا وعلى من نويت جميع من خير الدنيا والآخرة وعلى نية النصر لإخواننا المستضعفين في فلسطين على هذه النية وعلى كل إنسان ولا حضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اللهم وحيك الفاتحة وسر الفاتحة وسر من نزلت عليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الله كريم. الحمد لله. الحمد لله. Sekarang malam? Tidak, malam Senin. Lailatul Itsnin 19. Malam 19 Ramadan. دار التعليم والدعوة. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون